kalau kuasa Allah. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir kembali di Masjid Al-Falah untuk sama-sama melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan ibadah sholat kita, ibadah saum kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan saum Ramadan yang ke-15. Dan insyaallah malam ini kita akan melaksanakan sholat tarawih yang ke-16. Sebagaimana biasa, sebelum ceramah dan sholat tarawih perlu kami sampaikan laporan penerimaan infak tarawih hari ke-15 sebesar Rp838.000, pengeluaran Rp700.000, sisa saldo hari ini Rp5.083.000. Petugas tarawih malam ini juga sholat isya dan witir adalah Ustaz Jaini, ya insyaallah penceramah hari ini akan sampaikan oleh Mukarram Ustaz Ade Firman SPDI dan Bilal oleh saudara Daisha. Untuk besok malam insyaallah sholat dan sholat tarawih akan Imam Ustadz Hidayatullah, penceramah Ustadz Haji Dedi Martoni SPD MSI, dan Bilal adalah saudara Teguh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan santunan dan kegiatan dari apa yang insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan hari Kamis tanggal 28 Maret 2004, insyaallah akan menyambungi yatim piatu dan duafa yang menurut rencana awal sekitar 300 paket dengan nilai per paketnya Rp220. Namun kelihatannya pengurus dan panitia mendapat masukan permintaan dari yatim dan duafa tahun ini bertambah. Jadi jangan kaget. Backlight ya. Ceramah terlalu tinggi. Harus sampai 400 begitu ya. Begitu karena ada banyaknya masukan permintaan yatim dan duafa yang ada di sekitar lingkungan Pondok Tuwur dan sekolah-sekolah, masjid, musola, ya. Kelihatan itu. Dan alhamdulillah sudah terkumpul sampai saat ini sekitar 356 paket. Alhamdulillah. Ini tidak menuntut juga kepada para jamaah yang masih mau ikut berpartisipasi, silakan untuk menghubungi dia pengurus DKM. Kami ucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada para jamaah yang telah menginfakkan hartanya yang baik pada amal tarawih maupun untuk santunan terhadap yatim dan duafa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya Bapak Ibu lihat di depan ada yang produk Pak Ustadz Ade, yaitu minyak Al-Hikmah Abah Suka. Jadi bukan promo ini mah, ya, untuk menjaga kesehatan bila perlu para jamaah silakan untuk membelinya, begitu ya. Dan itu juga sebagiannya itu bisa untuk disalurkan juga kepada yatim piatu dan duafa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasannya untuk baca Al-Qur'an, kita doakan pengurus Masjid Al-Falah yang sakit, begitu jamaah Masjid Al-Falah yang sakit atau keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirnya wa yaquliyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Padahal belum Ustaz ada permohonan kau persilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Falah, Bapak RW, Bapak RT yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para jamaah yang terus memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sudah malam ke-16 Ibu Bapak. Berarti kita sudah masuk ke fase kedua dalam Ramadan, 10 hari kedua dalam Ramadan. Tema kita malam ini adalah menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Bagaimana agar kita menata hidup kita seimbang antara dunia dan akhirat. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Maka kita sebagai hamba Allah disuruh mencari segala macam konteks ibadah untuk mempersiapkan bekal kita menuju kepada Allah. Tapi Allah pun melanjutkan ayatnya, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam kita untuk ke akhirat. Yang tadi saudara saya menyampaikan, Ustadz Abdul Hanan, santunan 365 paket. Berarti kalau di total hari 1 tahun gitu. Kalau 1 hari 1 paket ya. Berarti yang berinfak ke Masjid Al-Falah untuk anak-anak yatim, berbentuk paket itu sama dengan dia sedang mengumpulkan bekal untuk ke akhirat. Rasul pernah ditanya oleh sahabat, ma huwal aqyas ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas? Kata Rasulullah, orang yang cerdas itu syaratnya 2. Pertama, aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang sering mengingat mati. Setinggi jabatan apapun yang kita punya, sebanyak apapun harta yang ada, rumah semegah apapun yang kita miliki, nanti semua akan kita tinggalkan. Maka orang yang cerdas adalah orang yang sering mengingat mati. Dan yang kedua syaratnya, kata Rasulullah, syarat yang cerdas, wa ahsanuhum, dan mempersiapkan 5 ba'da istidad, persiapan kematian itu. Bukan tidak boleh kaya, muslim harus kaya. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu minal mu'minin ad-dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah, lebih disukai Allah ketimbang mukmin yang lemah.
Maka untuk lebih memudahkan pemahaman kita malam ini tentang menyeimbangkan dunia akhirat, saya bawa Aqua Pak di sini. Mereknya apa Pak? 212. Ini yang akan kita bahas di 20 menit karena nanti kita masih tarawih. 212 yang akan menyeimbangkan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Ini mas saya pakai contoh aja Pak, padahal memang nggak ada artinya ya. 212 maksudnya dua pertama. Kalau kita pengen dunia akhirat kita seimbang, kuncinya adalah yang pertama, dua pertama adalah iman. Lalu yang kedua adalah muhasabah atau ikhtisab. Ini sangat berpengaruh dalam bulan Ramadan. Karena Rasul mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang mendirikan ibadah puasa, barang siapa yang mengerjakan sholat malam, ibadah yang lain dilakukan di bulan Ramadan, maka akan dapat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua kesalahan dosa dihapus. Menurut ulama, ma taqaddama maknya di situ adalah keseluruhan. Mau dosa kecil, dosa sedang, dosa besar, dosa minum minuman keras, dosa judi, dosa zina, semua hilang, dihapus oleh Allah. Syaratnya dua, imanan wahtisaban. Syaratnya adalah pertama dengan iman. Maka orang-orang yang melaksanakan puasa syaratnya dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Maka orang yang menjalankan ibadah puasa ini sudah bisa menyeimbangkan kehidupan dunia akhiratnya. Kenapa? Karena dua yang pertama ini nantinya akan berpengaruh kepada dua yang terakhir. Dua yang pertama imanan wahtisaban. Dua yang terakhir akan memengaruhi dari ibadah kita yang dua pertama. Yang satu adalah asyam. Tengah-tengahnya ini adalah asyam. Ternyata puasa bisa menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Contohnya apa Ustadz? Dalam Al-Quran kalimat siam itu disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Sedangkan kalimat saum hanya 1 kali di surat Maryam. Ketika Siti Maryam diberi ujian hamil tanpa suami, akhirnya difitnahlah Siti Maryam. Terasingkan Siti Maryam. Lalu di tempat mihrabnya Siti Maryam berdoa kepada Allah, ya Allah, aku difitnah. Aku tidak pernah melakukan maksiat ya Allah. Lalu Allah menyuruh Siti Maryam untuk saum. Apa maknanya? Suruh tidak boleh bicara. Malaikat Jibril menggetarkan pohon kurma, lalu kurmanya dikasih kepada Siti Maryam dimakan. Jadi Siti Maryam tidak puasa makan, masih dia makan kurma untuk menyelamatkan anaknya Isa di dalam perutnya. Lalu malaikat Jibril memberikan air zam-zam diminum oleh Siti Maryam. Kata Allah, silakan kau makan dan minum Siti Maryam, tapi satu, kau saum, jangan bicara. Jadi kalau di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri yang lagi nggak bicara, ya, berarti lagi saum tuh Pak. Lagi nggak mau ngomong. Ibunya udah nanya terus THR, baju lebaran kapan belinya Pak? Nah bapaknya bingung belum jawab. Nah papahnya lagi saum tuh Bu. Ya, jadi saum itu tidak berbicara. Tapi kalau siam tingkatannya tinggi. Makanya hati-hati ini, siam di tengah-tengah ini bisa menjamin kehidupan dunia kita selamat, kehidupan akhirat kita selamat. Kenapa? Kenapa ada doa setiap bulan Rajab dan bulan Sya'ban? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajabku, berkahi Sya'banku, dan sampaikan aku ke dalam bulan Ramadan. Kenapa dikatakan Rajab Sya'ban sebagai gerbang Ramadan?
Karena Rajab, Sya'ban, 2 pertama ini yang akan mempengaruhi kehidupan akhirat kita, tapi niscaya akan mendapatkan kenikmatan hidup dunia. Rajab identiknya adalah perintah sholat. Sholat diperintahkan di bulan Rajab, pada malam 27 Rajab. Maka Rasul mengingatkan kepada umatnya, kalau mau di Ramadannya berhasil, persiapkan sholat di bulan Rajab. Karena nanti di bulan Ramadan banyak sholat yang kita lakukan. Lalu di bulan Sya'ban itu adalah 2 makna. Pertama, bulan Sya'ban adalah bulan puasa, bulan di mana Rasulullah sering melaksanakan puasa sunnah selain bulan Ramadan. Maka dilatih puasa di bulan Sya'ban. Yang kedua, Sya'ban artinya apa? Artinya lita'arofu, bersatu. Coba kita lihat kemarin, ya, ribut antara saudara dengan saudara tentang pilpres. Saatnya bersatu sekarang. Apapun hasilnya, apapun keputusannya, kita saudara. Jangan pernah hina menghina lagi, caci mencaci lagi. Maka di dalam Al-Quran diingatkan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, kata Allah, kalian diciptakan laki-laki dan perempuan dari bibit yang sama. Siapa? Nabi Adam, Siti Hawa, punya anak 40 laki dan perempuan. Lalu dipencarkan oleh Allah mereka. Nabi Adam, Siti Hawa turun ke bumi, dipencarkan, ditemukanlah di padang Arafah. Untuk apa? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk bersatu. Tadinya syu'ub, Sya'ban artinya berpencar, berkelompok. Bahkan dalam satu ayat, api neraka itu dibikin oleh Allah 3 asap, 3 kelompok asap. Ya, sama seperti pilpres kemarin kan, 3 capres. 3 asap neraka tuh, wah, saling luar biasa menghembuskan panasnya. Tapi akhirnya apa? Syu'ub. Kita disuruh bersaudara lagi, jangan ribut-ributan lagi. Bahkan 2019 aja itu 2 pilihan pilpres, suami istri ada yang cerai, Pak. Ada yang cerai, Bu. Istrinya milih Jokowi, suaminya milih janda muda. Wah, cerai itu. Ya. Makanya ayolah kita bersatu. Di bulan Sya'ban adalah bulan persatuan, bulan lita'arofu. Kuatkan, apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang mana kita menghancurkan seluruh dosa kita. Maka 2 pertama tuh, iman dijaga. Yang kedua, ikhtisab. Artinya apa? Kita meyakini ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, 2 yang terakhir ada ayat Quran yang menjelaskan. Pertama, surat Al-Anfal ayat 97. Man amila shalihan min dzakari wa untha. Barang siapa orang yang beramal baik, baik laki-laki ataupun perempuan, fahuwa mu'minun, syaratnya dengan iman, maka dia akan dapat 2 kebahagiaan. Falahnuhiyannahu hayatan thayyibatan, akan dapat kehidupan yang layak di dunia. Yang kedua, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat dapat balasan dari Allah dengan balasan yang lebih baik dari yang kita kerjakan di dunia. Jadi 2 yang terakhir tadi, 212, 2 yang pertama iman dan ihtisab, satunya adalah siam, karena siam ini adalah tonggak kita. Kalau kita mau berhasil, siam, puasa. Karena asyamu junnatun. Orang yang berpuasanya sukses, maka akan punya perisai. Junnah itu perisai artinya. Maka orang yang berhasil bulan puasa Ramadan mendirikan amal-amal baik, maka dia punya perisai. Dia akan dapat 2 ganjaran kehidupan yang baik di akhirat dan akan dapat kehidupan yang baik di dunia. Ini 2 kesatuan yang sama. Kenapa? Karena orang puasa mengingatkan kita rasa lapar. Bagaimana saudara kita yang di luar sana tidak makan, puasa bukan karena memang harus melaksanakan puasa, tapi karena memang dia tidak punya makanan. Coba kita tengok bagaimana saudara kita wabil khusus di Palestina. Apa kita tahu mereka bisa sahur, bisa buka puasa? Bisa jadi mereka itu puasanya 2 hari 2 malam. Bisa jadi mereka itu sahurnya hanya air putih, bahkan air minum saja sulit.
Makanya hadirin yang dirahmati Allah, mari puasa kita ini yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, kita lakukan dua hal yang paling utama, yaitu sabar dan sodakoh. Sabar dan sodakoh yang kita lakukan di dunia akan menghasilkan keseimbangan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ketika kita beribadah tapi kita lupa terhadap makhluk Allah yang lain, maka kita akan tidak diterima. Karena tonggak yang dulu saya pernah ceritakan, rukun Islam itu 5, yang 2 tonggak, yang 3 ini sunnah. Dalam artian apa? Kalau kita haji itu bagi yang mampu, puasa bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu. Tapi kalau syahadat, sholat, ini wajib kita miliki. Kalau 2 ini tidak kita jalankan, maka 3 hal ini gak akan diterima Allah. Banyak kita sodakoh ke anak yatim, kita bangun masjid, bangun musola, tapi kita gak sholat, kita gak syahadat, gak akan diterima. Kita puasa Ramadan, ibadah Ramadan kita, puasa kita full, tarawih kita full, tapi kita gak sholat wajib juga gak akan diterima. Maka mari sama-sama kita doakan, kita baca suratul Fatihah di akhir tausiah kita malam ini. Kita pakai cara Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria ingin punya anak, istrinya sudah mandul, sudah menopause, secara kedokteran tidak bisa punya anak. Tapi di mihrabnya Siti Maryam, Nabi Zakaria sholat. Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Siti Maryam, lalu di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau minta, ya Allah berikan aku keturunan. Ini hadisnya sahih. Lalu malaikat Jibril datang mengatakan kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Jadi diijabah langsung. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 186, apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Syaratnya 2 kalau doamu diterima kepada Allah. Pertama dengan wal falyastajibuli, kita beribadah dulu kepada Allah, kita bersedekah berbaik kepada orang lain, baru wal yu'minu bi, dengan iman kepada Allah, yakin kepada Allah, maka diijabah. Maka kita baca Fatihah ya, mudah-mudahan kita doakan ketua masjid, para pengurus masjid, imam masjid, para ustadznya di Masjid Al-Falah, para donaturnya, Pak RW-nya, ya, para jamaahnya wabil khusus yang terus mewakafkan ilmunya, hartanya, waktunya untuk kemakmuran Masjid Al-Falah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya, usahanya, niat dan hajatnya dilancarkan. Sebelumnya mari sama-sama kita minta kepada Allah dengan baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syaudillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim walaupun sekali, tapi mudah-mudahan menjadi asbab wasilah ridhonya Allah turun kepada kita. Dan alhamdulillah berkat doa Ustadz Hanan dan beberapa rekan Pak RW juga, alhamdulillah saya juga dalam rumah tangga sudah 212. Jadi sehari sebelum Ramadan saya punya anak perempuan, Bu. Jadi saya punya bayi lagi. Jadi anak saya yang 2 pertama laki-laki, yang di pesantren Purwakarta, yang satu lagi nih udah pulang. Yang satunya istri saya, yang 2 perempuan. Karena istri saya 1, jadi 212. Nanti saya mau nyari aqua yang 222. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita bertemu di lebaran nanti dalam keadaan fitri, dalam keadaan bersih. Kita saling memaafkan perbedaan kemarin, kita sudah sekarang satukan niat kita sebagai muslim yang baik.
sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Hindarkan perbedaan, hindarkan perpecahan. Ayo li ta'aruf, kita bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah,